Bagaimana mengusahai atau mendapatkan cinta Allah dan cinta manusia. An Sahl bin Sa'id radhiyallahu an Sahl bin Sa'd radhiyallahu ta'ala anhu qala ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas faqala izhad fid dunya yuhibbaka Allah wazhad fima indahum yuhibbakan nas. Hadis hasan rawahu Ibnu Majah. Artinya daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu berkata, datang seorang laki-laki menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu laki-laki itu bertanya kepada baginda Rasulullah, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku satu amalan. Artinya berikanlah kepadaku satu amalan. Jikalau aku mengamalkannya amalan itu, niscaya mencintai akan daku oleh Allah Ta'ala dan mencintai akan daku oleh manusia. Amalan supaya dicintai Allah sekaligus dicintai manusia. Lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, zuhudlah kamu daripada dunia, niscaya engkau dicintai oleh Allah Ta'ala. Zuhudlah engkau daripada dunia, niscaya engkau dicintai oleh Allah Ta'ala. Artinya, maksudnya itu, berpalinglah engkau dari sesuatu yang menyibukkan engkau daripada Allah. Berpalinglah engkau dari sesuatu yang mendatangkan siksa kepada engkau di akhirat. Niscaya engkau dicintai oleh Allah Ta'ala. Izhad fid dunya artinya izhad a'rid fima syaghalaka anillah wa fima yu'aqibuka bil akhirah. Supaya Allah sayang, supaya Allah cinta kepada engkau, tinggalkanlah sesuatu yang membuat engkau sibuk daripada Allah. Tinggalkanlah sesuatu yang membuat engkau disiksa di akhirat. Itu pengertiannya izhad fid dunya tadi. Artinya apabila kita suka kepada sesuatu yang membuat kita lupa kepada Allah, kita suka kepada sesuatu yang mengakibatkan kita disiksa di akhirat, nah itu kita dibenci, tidak disukai oleh Allah. Jadi mun hendak disukai oleh Allah, kadang alih amalannya. Tinggalkan pekerjaan yang membuat kamu sibuk sehingga lupa kepada Allah. Tinggalkan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan siksa bagi engkau di akhirat. Dan zuhudlah kamu daripada menghendaki apa-apa yang ada di tangan manusia. Niscaya manusia mencintaimu. Dan zuhudlah kamu
Artinya zuhudlah kamu daripada menghendaki apa-apa yang ada di tangan manusia, bitarki su'alihim, dengan meninggalkan minta-minta kepada mereka, wa adamis izdihajihim, dan tiada menyesaki mereka di dunyahum, pada dunia mereka, niscaya mencintai akan kamu oleh manusia. Artinya supaya dicintai manusia tuh kadang alih juga amalannya. Jangan minta-minta kepada mereka, jangan menghendaki harta benda mereka, dan jangan hendak menyesaki, jangan hendak menyaingi, jangan hendak menyaingi gawian-gawian pekerjaan-pekerjaan dunia mereka. Namun kita ketujuh minta-minta lawan orang kada ketujuh lawan kita. Nyata sudah dikit minta lawan orang kada ketujuh. Atau kita menyaingi mereka. Orang berusaha ini, umpat jua berusaha itu. Orang berusaha kayak ini, umpat jua menyaingi berusaha kayak ini. Nah kada ketujuh orang kita. Nah jadi artinya supaya diketujui oleh manusia, jangan hendak minta-minta lawan mereka, jangan hendak menyaingi apa usaha pekerjaan mereka daripada dunia. Nah niscaya mencintai akan engkau oleh manusia. Nah itu artinya wazhad fima indan nas yuhibbakan nas. Hadis ke-13, bilakah darah seorang muslim menjadi halal? Darah seorang muslim menjadi halal. Artinya orang itu bisa dibunuh. Kapan orang muslim itu boleh dibunuh? Kapan orang muslim itu boleh dimatikan? An Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalathin, al-thayyibu zani wan nafsu bin nafsi wattariku lidinihi al-mufariku lil jamaah. Hadis Bukhari Muslim muttafaq alaihi. Artinya daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak halal darah seseorang muslim yang bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah, dan bahwasanya aku Muhammad pesuruh Allah, utusan Allah, kecuali dengan salah satu 3 perkara saja. Pertama, janda atau duda atau orang yang sedang beristri bersuami yang berzina. Orang tuh muslim baisi bini baisi laki melakukan zina, atau orang tuh muslim pernah balaki pernah babini habis itu melakukan zina, janda atau duda. Nah orang ini darahnya itu halal. Artinya apa? Orang ini boleh dibunuh dengan cara-cara yang ditentukan oleh syariat. Pembunuhannya kayak apa? Dengan cara rajam. Yang boleh membunuh siapa? Memutuskan itu qadhi atau hakim.
Seorang perempuan datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perempuan itu, wahai Rasulullah, ulun telah melanggar hukum Allah, ulun melakukan zina. Ulun melakukan zina. Lalu orang ini sudah bersuami, orang ini berisi laki, tapi nya hendak membersihkan dirinya, hendak di akhirat kada mendapat siksa. Diperintahkan oleh Nabi dengan cara dirajam. Rajam itu lebih berat daripada dibunuh lawan pedang. Kalau dibunuh lawan pedang itu sakitnya hitungan detik, 4-5 detik aja sakitnya orang dibunuh lawan pedang dengan dipotong leher itu. Tapi kalau rajam ini, nah sakitnya berhari-hari. Kenapa? Karena rajam ini, hukuman rajam ini, manusia yang melakukan zina itu ditempatkan di suatu tempat tanah lapang, disuruh kaum muslimin melimparinya lawan batu sampai ia mati. Kan lawas tuh, batunya pulang kada boleh ganal, kada boleh halus, sadang. Jadi itu hukuman orang berzina, hendak selamat di akhirat. Bila kadaka itu di akhirat kada tentu lagi selamat. Amun ka itu selamat dah di akhirat. Nah, jadi disuruh duduk di situ, ditutupi lawan kain. Nah, diundang sekampungan, diundang masyarakat untuk melimparinya lawan batu. Mungkin setengah harian bisa kada mati lagi nya. Nah, itu hukumannya orang yang berzina. Apabila yang berzina ini sudah pernah kawin atau masih kawin melakukan zina. Kedua, diri dengan diri dengan pembunuhan. Artinya orang ini membunuh orang. Nah, itu otomatis dibalas, dikisas, dibunuh juga ini. Halal juga darahnya. Ketiga, seorang yang meninggalkan agama, yang memisahkan diri dari jamaah. Artinya orang Islam tetapi dia melakukan hal-hal yang menyebabkan dia murtad. Nah, itu orang Islam tapi nya melakukan perbuatan atau mengucapkan satu ucapan atau mengetikatkan satu etikat yang menjadikan dia itu keluar dari agama Islam. Misalnya perbuatannya menyembah berhala, nah otomatis ini menjadi murtad. Atau perbuatannya lagi melimparkan Al-Quran atau satu ayat dari Al-Quran dilimparnya ke tempat sampah, atau ada di tengah jalan misal ada Bismillahirrahmanirrahim dijajaknya, nah beristilah menjajak. Nah, maka orang ini jadi murtad, orang ini jadi halal darahnya untuk dibunuh, untuk dimatikan. Atau i'tikad dalam hatinya, ini mengitikadkan di dalam hatinya bahwa ada Tuhan lain selain dari Allah. Nah, itu otomatis ini murtad juga ngarannya. Tetapi 3 orang manusia ini kada boleh langsung dibunuh kecuali hanya 1 orang yang berzina tadi. Kalau orang itu melakukan pembunuhan, misal si Fulan membunuh si B, nah si Fulan membunuh B ini kada boleh langsung dibunuh, dikisas. Kalau ada keluarga yang dibunuh merelakannya, jadi ujar yang keluarga yang dibunuh itu kami ikhlas saja.
kami rela aja, kada usah dibunuh, nah membunuh itu kami maapakan aja. Nah kada jadi dibunuhnya, kada jadi dibunuh, selamat artinya. Orang yang murtad tadi kada boleh juga langsung dibunuh, sebelum inya disuruh tobat dulu. Kamu tadi kalau menyembah berhala, maka kamu orang Islam, nabi kamu menyembah berhala, ulun hak yang berhala benar menjadinya. Hingga mau kada tobat, mau kada ampe. Bila kamu mau ampe, nah kamu lagi jadi bunuh. Bila kamu kada tobat, kamu kami bunuh. Ulun tobat jadinya kada lagi, nah kada jadi dibunuh. Itu. Nah kalau yang ketiga ini nang orang berzina, nah itu kada ada jalannya, mesti dibunuh. Kalau misalnya ulun melakukan zina, nah kayak apa caranya? Ulun sudah tobat kada kawa, itu mesti dibunuh, kada ada jalan lain. Kalau untuk menyelamatkan dirinya di akhirat, kada kawa dengan cara lain. Nah, jadi yang lebih berat di antara tiga ini yang kada ada ampunannya itu nang zina itu. Kalau membunuh orang, nang keluarga dibunuh marilakannya aja, nah selamat ya sudah. Orang nang murtad, namun disuruhnya tobat, disuruh kembali ke jalan yang benar, kembalinya, nah kada jadi halal darahnya. Tapi kalau orang berzina, bila sudah mengakui berzina, nah itu kada ada jalan lain lagi untuk keselamatannya kecuali dirajam tadi. Hadis ke-14, peperangan terhadap orang-orang yang memerangi Islam. An Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yutuz zakah. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah taala. Hadisnya pun muttafaq alaih juga, Bukhari Muslim artinya. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku jar Nabi ini disuruh memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya aku Muhammad Rasulullah, dan mereka mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat. Apabila mereka telah membuat yang demikian itu, maka mereka telah memelihara daripada aku akan darah mereka dan harta mereka kecuali dengan hak Islam, dan Allah akan menghisap atas segala perbuatan mereka. Di suatu kampung, kampung ini kampung musyrik, kampung kafir. Nabi kita mengirim utusan ke kampung itu, aslimu ba Islam, taslamu kalian selamat. Bila kampung ini mau ba Islam, nah, jadi kaum muslimin. Bila sudah jadi kaum muslimin itu, dia sudah terpelihara dirinya, kada boleh diganggu lagi, kada boleh hartanya diganggu lagi kecuali sesuai aturan Islam. Kemudian lagi ada satu kampung yang sudah Islam, tapi orangnya kada sembahyangan di situ. Islam sekampungan, tapi kada sembahyangnya. Masjidnya kada ada, apa yang langgarnya kada ada, kada tahu disembahyang Islam orangnya. Nah itu dikirim utusan ke sana agar sembahyang. Bila kada sembahyang diperangi. Nah, diperangi juga. Kampung itu kada ada sembahyangnya. Nah setelah diberi peringatan supaya sembahyangan, bila kada mau juga kampung itu pun diserang.
Siapa yang melawan dibunuh. Siapa yang tobat selamat. Ada satu kampung yang sudah muslim, yang sembahyangan, tapi kada mau berzakat. Di kampung tuh orang kada mau berjakatnya, mau sembahyangan aja. Nah itu pun dikirim juga ke sana peringatan, keluarkan zakat. Bila kada mengeluarkan zakat, diserang kampung itu, akan diperangi kampung itu. Tatapnya kada mau juga berzakat, nah diserang kampung itu, diserang. Siapa yang kada mau dibunuh, diperangi. Nah kalau sudah orang itu Islam, orang itu sembahyang, orang itu bayar zakat, nah ini kada boleh sama sekali diganggu-ganggu. Hartanya kada boleh diganggu, jiwanya kada boleh diganggu, kecuali dengan hak Islam. Perkara inya itu sembahyang, berzakat, masuk Islam, ikhlas atau kada ikhlas itu urusan Allah Ta'ala. Wa hisabuhum 'ala Allah. Misalnya kita baik berislam mana, kita kada berislam ini diserang orang kita, ayo kita berislaman, nyaman kita selamat. Nah ini karena berislamnya kada karena Allah, itu urusan Allah. Yang penting bila orang sudah mengucap 2 kalimat syahadat, orang itu sembahyang, orang itu bayar zakat, kita menghormati mereka. Perkara mereka karena Allah atau karena takutan, nah itu urusan Allah aja lagi menghisapnya di akhirat. Wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala. Hadis ke-15 rukun-rukun Islam an Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islam ala khamsin, dibangun Islam itu atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama itu 12 tahun lebih Nabi kita di Mekah nang diurus cuma ini, agar mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, jadi 12 tahun itu orang-orang yang masuk Islam itu sebuting hingga kewajibannya ada mengucap 2 kalimat syahadat. Kada ada sembahyangan, kada ada puasa, kada ada zakat, kada ada. Jadi selama Nabi kita di Mekah sebelum Isra Mi'raj terjadi, kewajiban kaum muslimin rukun Islam hanya 1, mengucap 2 kalimat syahadat itu aja. Bila orang mengucap 2 kalimat syahadat sudah Islam. Sembahyang belum ada peraturan, zakat maginnya, puasa, haji kada ada lagi. 12 tahun kayak itu. Nah sudah Nabi kita Isra Mi'raj, turun dari Isra Mi'raj, hanya ada kewajiban perintah sembahyang. Habis itu Nabi kita kada lawas hijrah ke Madinah. Nah hijrah Madinah timbul macam-macam banyak kewajiban lainnya. Ada kewajiban zakat, kewajiban puasa, kewajiban umrah, haji dan lain-lainnya. Wa iqamis shalah, dan yang kedua iqamis shalah, mendirikan salat. Arti mendirikan salat itu oleh ulama yang mensyarahkan hadis ini, al-muhafazatu 'alaiha fi awqatiha ma'astifa'i syurutiha wa arkaniha. Itu arti mendirikan salat. Menjaga sembahyang di dalam waktunya, menunaikan syarat dan rukun-rukunnya. Nah, itu pengertian menjaga sembahyang. Orang sembahyang tapi hingga mangkada, nah itu kada menjaga sembahyang ngarannya. Kada mendirikan sembahyang. Sembahyang subuh tak pukul 7, sembahyang zuhur tak pukul 4, sembahyang asar tak imbah maghrib. Ini orang ngarannya kada iqamis shalah. Kenapa? Karena sembahyang tapi di luar waktunya. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumul qiyamah umira bi tabaqatil musallin ila jannah fatati awwalu zumra kasyams fataqulul malaikat man antum qalu nahnu al muhafizun ala shalah
qalu kaifa muhafazatukum qalu kunna nasma'ul azan wa nahnu bil masjid summa ta'ti zumratun ukhra kal kamar lailatul badar fataqulul malaikah man antum qalu nahnu al muhafizun 'ala shalah qalu kaifa kanat muhafazatukum qalu kunna natawaddau qabla al waqti summa nahduru ma'a sama'il azan summa ta'ti zumratun ukhra kal kawakib fataqulul malaikah man antum qalu nahnul muhafizun 'ala shalah qalu kaifa kanat muhafazatukum qalu kunna natawaddau ba'dal azan. Hari kiamat terjadi, diperintahkan orang-orang yang sembahyang itu masuk ke surga. Ada satu kelompok orang-orang sembahyang ini masuk surga, wajah mereka seperti matahari. Ujar malaikat, siapa kalian ini? Mereka menjawab, kami orang-orang yang memelihara sembahyang. Ujar malaikat, kayak apa garang itu memelihara sembahyang itu? Kunna nasma'ul azan wa nahnu fil masjid. Kami mendengar azan sudah berada di dalam masjid. Artinya orang ini orang yang menunggu waktu. Ibaratnya zuhur pukul 12 sudah ada di masjid, sehingga orang azan ini sudah berada di masjid. Nah, itu orang yang muhafazah, yang menjaga, memelihara sembahyang. Masukkan itu ke surga. Datang pulang sekelompok lagi yang mana wajah mereka itu seperti bulan purnama. Ya malaikat, siapa kalian? Kami orang-orang yang menjaga sembahyang. Ya malaikat, bagaimana kalian menjaga sembahyang itu? Kami berwudu sebelum masuk waktunya, kemudian kami ke masjid begitu mendengar azan. Ini parak sudah bang berwudu, duduk di rumah, kalau mendengar orang bang kena hanya berangkat ke masjid. Itu nomor 2-nya. Ada yang pertama, kita kadang menunggu azan berdahulu ke masjidnya. Nah, kemudian ada kelompok yang ketiga masuk ke dalam surga yang wajah mereka seperti bintang. Seperti bintang. Jadi malaikat, siapa kalian ini? Kami orang-orang yang memelihara sembahyang. Ujar malaikat, bagaimana kalian memelihara sembahyang itu? Mereka menjawab, kami berwudu begitu mendengar azan. Orang bang, kalau berwuduannya lagi. Nah, ini nomor 3, seperti bintang. Nah, nomor 2, belum azan berwudu, cuma kada ke masjid dulu di rumah, menghadang orang azan hanya turun. Nah, nomor 1, nah itu orang yang sudah di masjid sebelum azan. Nah, itu contoh-contoh pengertian iqamis shalah, mendirikan salat, memelihara sembahyang. Jadi ada 3 cara memelihara sembahyang ini. 1, orang yang berwudu sebelum masuk waktunya. Ada orang yang berwudu bertepatan dengan masuk waktunya. Ada orang yang berwudu sesudah azan, sesudah masuk waktunya. Nah, itu disebut muhafazah, menjaga, memelihara sembahyang. Kalau sudah keluar daripada waktunya, nah itu kada masuk lagi muhafazah ala shalah. Itu termasuk wailul lil musallin, celaka bagi orang yang sembahyang. Alladzina hum an salatihim sahun, yang mereka itu dari sembahyang mereka itu lupa waktunya. Itu kada muhafazah, tuh wail, celaka. Wa iqamis shalah, nah, artinya memelihara sembahyang. Wa ita'iz zakah, membayar zakat. Wa hajjil bait, naik haji ke Baitullah. Wa saumi Ramadan, dan puasa bulan Ramadan. Itulah rukun-rukun Islam yang 5. Ada yang dilakukan setiap saat, ada yang dilakukan 5 kali sehari, ada yang dilakukan setahun sekali, ada yang dilakukan seumur hidup sekali.
Yang kita lakukan setiap saat apa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu setiap saat, sedetik pun kita kada boleh lepas dari itu.